Kisah nyata ini diceritakan oleh Bajang, teman dekat Andrew. Kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2017 yang lalu. Mari kita simak ceritanya. Ibu Dewi ini seorang perempuan yang sangat cantik, dengan wajahnya yang sangat bersih, terlihat sangat terawat. Meskipun sudah berusia hampir 50 tahun, Ibu Dewi ini sangat menjaga kecantikannya agar selalu tampak menarik di mata kaum lelaki. Ibu Dewi ini pekerjaannya sinden. Di tempat kami, pekerjaan sinden sangat besar penghasilannya, karena dengan bermodalkan suara merdu dan kecantikan saja, seorang sinden akan selalu mendapat job atau kontrak nyinden, baik dalam acara gamelan tayub, kelenengan, atau pewayangan. Dengan pekerjaan seperti itu, Ibu Dewi bisa menghidupi keluarganya yang dulu keluarganya tergolong cukup kekurangan. Dengan nyinden, kini keluarga Ibu Dewi bisa merubah menjadi berkecukupan. Bahkan rumah Ibu Dewi ini tergolong sangat mewah di desanya. Penghasilan seorang sinden sehari semalam bisa 10 kali lipat lebih dari penghasilan para panjak. Panjak di sini adalah orang-orang yang memukul gamelannya. Pada saat itu, di bulan Suro atau bulan Muharram, Ibu Dewi ini tidak mendapatkan job sama sekali, karena dalam adat orang Jawa tidak berani menyelenggarakan hajatan di bulan-bulan tertentu, khususnya di bulan Suro, karena orang Jawa sangat pantang untuk menyelenggarakan acara hajatan, baik acara pernikahan, sunatan, atau acara lainnya. Karena mitos orang Jawa yang boleh menyelenggarakan hajatan di bulan Suro hanyalah golongan-golongan tertentu, yaitu golongan ningrat atau dari pihak keraton Jawa saja. Karena selama 1 bulan penuh pekerjaan Ibu Dewi sama sekali tidak mendapatkan job. Dalam menyikapi situasi seperti itu, iseng-iseng Ibu Dewi ini mencari kesibukan dengan berjualan togel di rumahnya. Kala itu berjualan togel sangat menggiurkan omset pendapatannya. Meskipun Ibu Dewi ini dalam berjualan togel selalu main petak umpet dengan petugas keamanan. Berawal dari sinilah Andrew yang berstatus berjaga sering sekali memasang togel di tempat Ibu Dewi, karena hampir tiap hari Andrew ini berada di rumah Ibu Dewi. Akhirnya keduanya menjalin hubungan terlarang, yaitu kumpul kebo. Seiring waktu berjalan, Andrew ini sering menginap di rumahnya Ibu Dewi. Begitu pula dengan Ibu Dewi juga sering berkunjung ke rumahnya Andrew. Bahkan mereka berdua kemudian berjualan togel di rumah Ibu Dewi bersama-sama. Ketika bulan Suro selesai, Ibu Dewi ini mulai mendapat job pekerjaan di kelenengan, tayub, atau pewayangan. Sejak saat itulah Andrew yang
mulai mengantar jemput Ibu Dewi saat pulang atau pergi di acara nyindennya. Sungguh pemandangan yang sangat memprihatinkan. Seorang Andrew yang mempunyai status perjaka begitu mudahnya menjalin asmara dengan seorang Ibu Dewi yang berstatus janda, punya 3 orang anak dan sudah berumur hampir 50 tahun. Kalau diperhatikan, hubungan mereka sangatlah aneh karena Ibu Dewi ini seumuran dengan ibunya Andrew. Entahlah Ibu Dewi ini punya pengasihan seperti apa sehingga begitu mudahnya memikat hati Andrew, atau mungkin Andrew saja yang memang tergila-gila dengan Ibu Dewi, atau mungkin Andrew ingin mencintai seseorang perempuan yang lebih tua darinya. Kehidupan seorang sinden tidak lepas dari dunia mistis. Seringkali Andrew diajak Ibu Dewi untuk menemui orang-orang tua yang bisa memperlancar rezeki Ibu Dewi dan memperlancar pekerjaan Ibu Dewi dalam menyinden, seperti datang ke rumah beberapa dukun. Hingga menurut cerita orang terdekat Andrew, mereka berdua juga telah melakukan ritual di Gunung Kemukus. Konon menurut cerita, apabila ada 2 orang melakukan ritual di Gunung Kemukus selama 7 kali berturut-turut pada malam Jumat Pon, salah satu dari mereka akan menjadi orang yang sukses, mudah mencari rezeki akan berdatangan dari sangkan parat, berdatangan dari manapun yang tidak disangka-sangka. Konon menurut cerita, ritual di Gunung Kemukus sangatlah mudah. Pertama, kedua pasangan yang bukan suami istri harus nekar kembang telon terlebih dahulu di makam Eyang Pangeran Samudra maupun di petilasan ibundanya Ontrowulan. Setelah Pangeran Samudra dan di petilasan ibundanya Ontrowulan, selanjutnya keduanya harus ritual berhubungan badan laksana suami istri. Dan ritual seperti di atas harus dilaksanakan selama 7 kali setiap malam Pon. Konon ceritanya keinginan yang terkabul dari pasangan itu hanya 1 orang saja, sedangkan pasangan satunya hidupnya akan lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Kembali pada hubungan Andrew dan Ibu Dewi, keduanya sudah seperti suami istri. Dalam segala kegiatan, keduanya selalu bersama-sama di setiap harinya. Dan hubungan keduanya sudah lebih dari 1 tahun, hingga pada suatu hari Ibu Dewi ini jatuh sakit dan dibawa di rumah sakit. Hari demi hari berlalu, bulan pun sudah berganti-ganti. Sakit yang diderita Ibu Dewi tidak kunjung sembuh. Entah sudah berapa kali Ibu Dewi ini keluar masuk rumah sakit, tapi semakin hari penyakit Ibu Dewi ini semakin gerogoti tubuhnya, dan penyakit kanker Ibu Dewi ini semakin parah. Bagi Andrew, merawat Ibu Dewi sudah menjadi kesehariannya. Andrew membelikan obat-obatan, baik dari obat-obatan medis maupun obat-obatan tradisional. Semua sudah
memandikannya untuk Ibu Dewi. Bahkan dikala Ibu Dewi ini sudah tidak bisa beraktivitas apa-apa, Andrulah yang sering menyuapi Ibu Dewi untuk makan, bahkan memandikan Ibu Dewi sehari-hari. Hingga pada malam itu, isak tangis anak-anak Ibu Dewi mengiringi penderitaan Ibu Dewi untuk yang terakhir kalinya, hingga ajal pun menjemputnya. Malam itu, Ibu Dewi dinyatakan sudah meninggal dunia. Sang sinden pun sudah tiada, sang sinden yang pernah terkenal di eranya, sang sinden yang penuh daya pikat untuk simbol keberadaannya yang di mana-mana. Beberapa bulan kemudian setelah Ibu Dewi meninggal dunia, tiba-tiba siang itu Andrew kembali membawa pulang seorang perempuan yang seumuran dengan Ibu Dewi dan seumuran pula dengan ibunya sendiri, namanya Ibu Rani. Keduanya bertemu di Gunung Kemukus saat keduanya sedang mencari pasangan untuk ritual wik-wik di Gunung Kemukus. Bagaimana dengan kelanjutan kisah nyata ini? Apakah nasib tragis yang menimpa Ibu Dewi akan menimpa pula dengan Ibu Rani, atau Andrulah yang akan mengalami nasib tragis selanjutnya? Tunggu kelanjutannya di part 2.